Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, Bye. kami di sini akan mempresentasikan final project Adik dari nyoba. kami yang berjudul Studi Manfaat Farmologis Tanaman Sirih Cina dan Ciplukan menggunakan pemodelan machine learning dan visualisasi melalui Streamlit. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya yaitu Adi Saputro dan teman saya. Saya Sulfi Prestirohmah. Oke, lanjut untuk daftar isi dari PPT kami. Oke, di sini untuk bagian 1, 2, 3 akan dijelaskan oleh Silvi dan poin 4, 5 akan saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke Silvi, saya persilahkan. Baik, untuk latar belakangnya yaitu tanaman sirih Cina dan ciplukan banyak digunakan dalam pengobatan tradisional karena dianggap baik untuk kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa mereka mengandung senyawa bioaktif yang bisa jadi antiinflamasi dan antioksidan, namun penilaian aktivitas farmakologis masih memakan waktu dan kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komputasional, khususnya machine learning, untuk mempercepat proses. Penelitian ini menggunakan machine learning dan visualisasi interaktif untuk mengevaluasi manfaat farmakologis kedua tanaman tersebut. Untuk tujuan proyeknya yang pertama yaitu mengembangkan model machine learning untuk memprediksi aktivitas farmakologis senyawa dan tanaman sirih Cina dan ciplukan. Yang kedua yaitu menyajikan hasil prediksi melalui visualisasi interaktif berbasis Streamlit agar eksplorasi data lebih mudah dan informatif. Itu adanya manfaat project dibagi dua yaitu manfaat teknis dan manfaat bisnis atau akademik. Yang manfaat teknis yang pertama yaitu menyediakan model prediksi aktivitas farmakologis yang terstandarisasi dan dapat direproduksi. Yang kedua yaitu menghadirkan sistem visualisasi interaktif sehingga analisis data kimia dan farmakologi menjadi lebih intuitif. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi eksplorasi senyawa bioaktif tanpa harus melakukan uji laboratorium yang memakan waktu dan biaya besar. Yang manfaat bisnis atau akademik, yang pertama yaitu membuka peluang inovasi dalam pengembangan obat berbasis bahan alami. Yang kedua, memberikan dasar analitis bagi perusahaan herbal, UMKM jamu, atau lembaga riset untuk mengidentifikasi kandidat senyawa yang menyajikan. Yang ketiga yaitu mendukung strategi R dan D yang lebih terarah dan berbasis data. Yang ketiga yaitu adanya lingkup project. Yang pertama yaitu pengembangan model machine learning hanya berfokus pada klasifikasi atau regresi aktivitas farmakologis tertentu sesuai ketersediaan data. Yang kedua yaitu visualisasi dibuat menggunakan Streamlit untuk menampilkan hasil prediksi grafik serta fitur eksplorasi data. Yang ketiga yaitu analisis tidak mencakup uji eksperimen laboratorium, uji klinis maupun validasi biologi secara langsung. Hasil hanya berupa prediksi berbasis data komputasional. Yang kedua yaitu bab 2 metodologi project. Yang pertama yaitu ada deskripsi dataset, yang kedua tahapan project, yang ketiga tools dan teknologi. Untuk deskripsi dataset yaitu dataset digunakan
ini digunakan sebagai dasar analisis dalam membangun model machine learning untuk memprediksi manfaat farmakologis berdasarkan gejala tertentu. Adanya variabel seperti gejala manfaat, tingkat keparahan, dan skor probabilitas prediksi menjadikan dataset ini sangat relevan untuk mempelajari hubungan antara karakteristik penggunaan tanaman obat dan potensinya sebagai agen terapi. Struktur data yang komprehensif ini juga memungkinkan integrasi analisis kuantitatif dan kualitatif sehingga hasil permodelan dapat divalidasi secara ilmiah. Seluruh informasi tersebut kemudian diolah dan divisualisasikan melalui aplikasi Streamlit untuk memudahkan eksplorasi dan pengambilan insting dalam interaktif. Yang kedua, adanya tahapan proyek. Tahapan proyek dimulai menganalisis kebutuhan sistem prediksi farmakologis untuk tanaman sirih Cina dan cipukan. Karena data herbal yang belum distandarkan, dataset yang dikumpulkan akan dilatih menjadi model prediktif. Dipertimbangkan, tetapi random forest dipilih karena lebih stabil. Proses kerja meliputi pengumpulan data, preprocessing, dan analisis eksploratif. Selanjutnya dilakukan fitur engineering dan pemodelan menggunakan random forest. Modul NLP ditambahkan agar penggunaan bisa memasukkan keluhan dalam teks alami. Akhirnya, hasil analisis diintegrasikan dalam aplikasi Streamlit untuk penyajian interaktif. Untuk yang tools dan teknologi, yaitu proyek ini menggunakan berbagai tools dan teknologi untuk pengolahan data, machine learning, dan deploy aplikasi dengan efisien. Python adalah bahasa utama yang digunakan dengan library seperti Pandas dan NumPy untuk manipulasi data. Scikit-learn digunakan untuk pemodelan dengan random forest, classifier, proses ekstraksi teks memakai regex. Visualisasi data dilakukan dengan Matplotlib dan Seaborn. Aplikasi interaktif dibuat menggunakan Streamlit. Data disimpan dalam format CSV dan versi proyek dikelola dengan GitHub. Kombinasi teknologi ini memastikan fleksibilitas dan kemudahan akses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ade Saputro. Oke, next. Nah, di sini yaitu tentang implementasi dan hasil. Mungkin bisa langsung di next aja. Oke, di mana yang pertama yaitu tentang data processing. Nah, dataset sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Silvi, di mana dataset terdiri dari beberapa kolom. Nah, pada dataset kami yaitu terdapat kolom ID, tanaman, gejala, manfaat, efek samping, dan lain-lain. Nah, data data awal di sini masih berbentuk teks bebas. Nah, gejala ditulis panjang, tidak konsisten, seperti pada contoh tampilan data mentah di tabel ini, di mana di situ masih amburadul, seperti efek samping itu belum ada dan masih banyak lagi perlu kita olah. Selanjutnya kita next. Nah, yang pertama kita normalisasi kolom terlebih dahulu, yaitu untuk menyeragamkan header kolom, mengubah kolom menjadi huruf kecil, menghapus karakter tidak perlu, memastikan semua kolom sesuai dengan struktur dataset, di mana agar data lebih mudah untuk dibaca. Seperti contohnya, data sebelum dinormalisasi, di mana yaitu di ID yaitu yang hurufnya itu kapital, kapital semua, ada kapital awal, kita ubah menjadi huruf kecil semua. Next.
Nah, selanjutnya pembersihan nilai kosong dan teks. Nah, di sini menghapus spasi berlebih untuk mengisi nilai kosong dengan string kosong, menghapus karakter aneh pada teks, dan menyeragamkan format teks menjadi huruf kecil. Nah, di situ masih banyak teks yang amburadul sebelum di cleaning. Nah, setelah di cleaning, teksnya menjadi huruf kecil semua. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu parsing gejala menjadi daftar. Nah, di mana di sini yaitu gejala dalam bentuk kalimat dipisah menjadi bentuk list. Nah, yang kedua yaitu pemungsian yang digunakan yaitu koma, titik koma, garis miring, dan menormalisasikan token gejala. Nah, outputnya menjadi kolom gejala underscore list. Iya, seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu encoding fitur dan labeling, di mana di sini yaitu gejala dikonversi menjadi bentuk vektor numerik menggunakan multilabel binary atau MLB. Label tanaman diubah menjadi angka dan label encoding. Hasil akhirnya yaitu di X yaitu sum matriks fitur dan Y sama dengan label tanaman. Contoh encodingnya seperti berikut. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu data setelah pre-processing. Nah, di mana data set kini rapi dan seragam. Setiap gejala tersusun dalam list, fitur numerik siap digunakan model. Tidak ada kolom kosong atau tidak relevan. Nah, di sini sudah sesuai semua seperti yang akan kita olah nanti. Datanya sudah bagus seperti contoh format akhirnya di situ yaitu tanaman ciri Cina, gejalanya sudah ada demam, pusing, dan manfaatnya juga sudah ada, yaitu antiinflamasi. Dan semua data sudah rapi seperti itu. Oke, next. Selanjutnya yaitu data analis, di mana pada tahap eksplorasi data analis, saya melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap struktur dan pola data. Tujuan dari tahap ini adalah memahami bagaimana data tersusun, bagaimana distribusi nilai di dalam dataset, serta menemukan pola atau ketidakwajaran yang mungkin memengaruhi proses pemodelan. Analisis ini mencakup pemeriksaan jumlah data, sebaran tanaman, pola kemunculan gejala, serta hubungan antara gejala dan manfaat. Nah, di sini EDA ini memastikan bahwa data sudah cukup representatif dan layak digunakan untuk tahap berikutnya. Next. Nah, selanjutnya langsung kita distribusikan tanamannya pada tahap distribusi tanaman di sini yaitu dilakukan analisis distribusi tanaman untuk mengetahui proporsi data tanaman siri Cina dan ciplukan dalam dataset. Distribusi yang seimbang antara kedua tanaman sangat penting agar model machine learning kita tidak bias terhadap salah satu kelas. Jadi imbang antara dua tanaman. Dari grafik distribusi yang digunakan baik Picard maupun Barcard, kita dapat melihat apakah jumlah data relatif seimbang atau perlu dilakukan penyesuaian. Informasi ini juga membantu memahami konteks baran dataset secara keseluruhan. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu proses untuk analisis gejala teratas, di mana dilakukan analisis terhadap gejala yang paling sering muncul. Dengan menghitung frekuensi setiap gejala, kita mendapatkan gambaran mengenai keluhan yang paling umum dialami pasien atau pengguna pada aplikasi ini. Analisis ini juga penting untuk menilai apakah dataset
mencerminkan gejala-gejala yang cukup representatif, gejala yang paling sering muncul nantinya jika memiliki pengaruh besar dalam pemodelan machine learning. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk bar chart untuk mendapatkan interpretasi. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu hubungan gejala dan manfaat. Nah, kita hubungkan nih, di mana kita melihat keterkaitan antara gejala yang dialami dengan manfaat yang dimiliki masing-masing tanaman. Misalnya, gejala demam sering dikaitkan dengan manfaat antiinflamasi, sedangkan sakit gigi berkaitan dengan manfaat antibakteri atau analgesik. Pola ini membantu memastikan apakah dataset telah memuat hubungan gejala manfaat yang logis dan masuk akal. Analisis ini juga menjadi dasar bagi model machine learning untuk mempelajari pola rekomendasi tanaman secara tepat. Oke, next. Oke, ya, selanjutnya yaitu analisis statistik dasar, di mana analisis statistik dasar dilakukan untuk memeriksa kolom numerik dalam dataset seperti skor probabilitas, usia rekomendasi, dan tingkat bukti. Analisis ini digunakan untuk mendeteksi apakah nilai ekstrim atau anomali yang dapat mempengaruhi performa model. Selain itu, distribusi numerik membantu memahami konteks ilmiah dari rekomendasi tanaman. Misalnya, apakah tanaman tertentu lebih sering direkomendasikan pada kelompok umur tertentu atau memiliki tingkat bukti yang lebih tinggi. Oke, next. Oke, selanjutnya pemilihan model machine learning tadi sudah disinggung oleh teman kita, yaitu model machine learning yang digunakan adalah random forest classifier. Nah, model ini dipilih karena memiliki performa yang baik pada dataset kecil hingga menengah, tahan terhadap noise, dan mampu menangani fitur biner hasil ekstraksi gejala dengan sangat baik. Nah, random forest juga lebih stabil karena terdiri dari banyak discussion tree sehingga dapat mengurangi resiko overfitting dengan kompleksitas data gejala yang cukup variatif. Model ini menjadi pilihan dari kelompok kami yang paling tepat. Oke, next. Selanjutnya yaitu proses pelatihan model. Nah, proses pelatihan model diawali dengan memecah gejala menjadi daftar gejala yang lebih terstruktur. Kemudian, daftar gejala tersebut dikonversi menjadi fitur numerik menggunakan multi-label binarizer. Label tanaman diubah menjadi angka menggunakan label encoder setelah fitur dan label siap. Data dibagi menjadi training dan testing, perbandingannya yaitu 85:15. Dengan model random forest kemudian dilatih pada data training dan diuji pada testing untuk mengukur performanya. Oke, next. Yaitu selanjutnya yaitu alur prediksi machine learning dan NLP, di mana alur prediksi dalam sistem ini dimulai dari input kalimat pengguna sistem NLP sederhana, kemudian mengekstraksi gejala dari kalimat tersebut dengan mencocokkannya ke vocabulary gejala. Daftar gejala yang terdeteksi kemudian dikonversi menjadi fitur numerik yang sesuai dengan struktur training. Setelah itu, fitur dimasukkan ke model random forest untuk menghasilkan prediksi tanaman. Hasil prediksi komunikasi Streamlit ini memiliki 4 halaman utama pada hasil kelompok kami. Ada halaman dashboard menampilkan ringkasan dan visualisasi data seperti distribusi tanaman dan gejala teratas.
Halaman prediksi menggabungkan NLP dan model machine learning untuk memberikan rekomendasi tanaman berdasarkan input pengguna. Halaman informasi data memungkinkan pengguna mencari informasi berdasarkan kata kunci. Terakhir, halaman tentang memberikan penjelasan mengenai aplikasi. Seluruh komponen ini terintegritas dengan model machine learning. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme prediksi di Streamlit-nya. Bagaimana? Nah, ketika pengguna memasukkan gejala, baik melalui teks maupun pilihan manual, sistem Streamlit melakukan ekstraksi gejala menggunakan fungsi NLP. Gejala kemudian dipetakan menjadi fitur binary yang cocok dengan struktur model. Model menghasilkan probabilitas tanaman dan Streamlit menampilkan hasil secara visual. Nah, mekanisme ini dirancang untuk mudah digunakan oleh orang awam sekalipun. Jadi tampilannya sangat gampang. Oke, next. Oke, next. Nah, kesimpulan dari proyek kami yaitu dari keseluruhan proses dapat disimpulkan bahwa model machine learning yang dikembangkan maupun mampu memprediksi tanaman obat berdasarkan gejala pengguna dengan tingkat akurasi yang baik. Implementasi NLP memperkaya sistem sehingga mampu menerima input bahasa alami. Aplikasi Streamlit berhasil menyajikan antarmuka yang interaktif dan informatif. Proyek ini tidak hanya memperbaiki nilai teknis berupa model prediksi, tetapi juga memiliki potensi manfaat edukatif dalam memperkenalkan tanaman obat. Oke, next. Sekarang kita ke demo aplikasinya. Seperti apa sih kok aplikasinya? Oke, izinkan saya yang share screen. Oke. Oke, seperti yang sudah dibuat oleh kami berdua, di mana di sini untuk apa itu sebentar. Nah, oke. Nah, seperti ini hasil dari kelompok kita, di mana di sini ad- banyak sekali yang kita import, seperti import Streamlit untuk kita visualisasikan di Streamlit dan kita butuh Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain sebagainya untuk memvisualisasikan. Langsung saja kita kita coba aplikasi Streamlit-nya. Lim- Streamlit run app. Oke. Eh, Nah, oke, langsung kita ke dashboard awal dari aplikasi kami, yaitu di sini terdapat seperti judul kami, yaitu manfaat tanaman obat sirih Cina dan Ciplukan, di mana di sini terdapat ringkasan datasetnya, terdapat distribusi tanaman, tab gejala atau frekuensinya, terus contoh data dari dataset kita. Oke. Nah, di sebelah kiri sini terdapat info dataset dan modelnya, di mana dari dataset kita yaitu total barisnya 1000, baris gejala yang valid 1000, dan tanamannya terdapat ciri Cina dan jeplukan. Terdapat jumlah gejala uniknya yaitu 12 dengan akurasi model 0,460. Oke, langsung kita ke
menu prediksi ML dan NLP. Oke, tampilannya seperti ini, di mana di sini kita dapat memprediksi tanaman berdasarkan gejala, di mana di sini dapat kita tuliskan untuk gejala kita. Misalnya, saya pusing dan mual sejak kemarin. Nah, ini bisa. Oke, nah ini langsung kita kontrol enter. Nah, di sini gejala. Nah, di sini terdapat gejala yang dikenali. Nah, data yang didapatkan yaitu terdapat batuk, demam, flu, keringat dingin, dan luka ringan. Nah, kita juga bisa memasukkan secara manual. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Ada ini, demam gitu. Nah, kita bisa prediksi tanamannya. Nah, ternyata di sini direkomendasikan yaitu sirih Cina dengan probabilitasnya yaitu 0,8341. Oke, selanjutnya terdapat informasi data kita. Nah, di sini juga kita dapat memasukkan manfaat atau gejala atau referensi dari kita. Misal kita informasi data, misalnya terdapat kita mau nyari informasi tentang sirih Cina. Oke. Nah, di sini terdapat apa manfaat dari sirih Cina seperti yang awal tadi. Dan di sini juga terdapat rekomendasi untuk umurnya, di mana ada untuk misal ini gejalanya nyeri perut. Nah, ini untuk anak kurang dari 12 tahun. Nah, efek sampingnya apa ini ada semua dan ini datanya banyak banget. Nah, kita sebenarnya bisa langsung nyari kayak untuk manfaatnya antiinflamasi dan lain-lain. Begitu. Lanjut kita ke apa yang belum. Nah, tentang aplikasi kita. Nah, di sini kita bisa tahu di mana kita menggunakan random forest classifier, NLP untuk ekstraksi gejala, dan datasetnya. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami, yaitu Silvi Rohma dan juga Adi Saputro. Apa kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan, baik dari tutur kata atau perbuatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.